Anak domba Allah, Sang penebus dosa, dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah, Sang penebus dosa, dosa dunia. Kasihanilah kami. Berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mendengar sebuah lagu pujian Anak Domba Allah. Pada saat lagu ini saya sampaikan, saya nyanyikan di sebuah grup WA Persekutuan Doa Protestan. Langsung salah seorang di antara para anggota grup itu menyatakan, "Ini lagu Katolik." Dan tentu saja saya tertawa dan membenarkan. Memang lagu ini saya dengar ada di gereja Katolik. Nah, berabad-abad saudara, benua Eropa capek dengan pertikaian antara kelompok Katolik dan Protestan. Itulah yang menyebabkan adanya negara Irlandia dan Irlandia Utara. Yang satu Katolik, yang satu Protestan, yang satu bergabung dengan Inggris, yang satu merupakan negara sendiri. Dan banyak lagi kasus-kasus di benua Eropa menunjukkan pertentangan hal itu. Bagaimana pandangan Tuhan Yesus tentang hal itu? Sebelum kita langsung menuju ke Alkitab sebagai suara Tuhan, yang merupakan pandangan Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya yang hidup, kita terlebih dahulu melihat sejarah bahwasanya pada mulanya gereja hanya ada satu. Dan konsili gereja yang pertama dipimpin oleh Rasul Petrus, disitulah menyatakan keesaan gereja. Dan untuk selanjutnya ada konsili-konsili berikutnya yang membedakan antara Katolik dan Protestan adalah pada saat dimulai ada kekatolikan yang menabiskan Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan. Sedangkan satu kelompok yang lain tidak mengakui hal itu. Ya, Ibu Maria tetaplah Ibu Maria yang melahirkan Tuhan Yesus, tetapi bukan Bunda Tuhan yang posisinya Ratu Kerajaan Surga. Dan ditekankan dengan adanya lahirnya Protestanisme yang dipimpin oleh Martin Luther dengan 96 dalilnya yang dipakukan di gerbang gereja di pusatnya. Nah, pada saat itu saudara-saudara, kita tahu perkembangan selanjutnya antara Protestan dan Katolik merupakan kelompok besar mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun berbeda dalam ajaran turunannya, dalam dogmanya dan doktrinnya banyak sekali. Namun sejarah menyatakan bahwa perkembangan gereja
ada upaya-upaya rekonsiliasi antara keduanya, dan ada universalisme gereja, kesatuan gereja, gereja yang tunggal, gereja keesaan gereja yang ada di dalam Yesus Kristus, dengan pengakuan imamat rasuli, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya pada Allah Bapa dan Tuhan Yesus anaknya dan Roh Kudus, dan seterusnya. Semua umat Protestan tentu hafal hal itu. Sedangkan gereja-gereja yang merupakan pecahan-pecahan dari Protestan sendiri juga pada intinya dengan mengakui pengakuan iman rasuli itu pada dasarnya tetaplah pada satu keesaan Tuhan dalam Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang merupakan tiga pribadi yang esa dalam kesatuan Tuhan. Itulah saudara-saudara, yang penekanan kita sangat sederhana pada renungan pada hari ini, di mana dinyatakan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia, dan banyak sekali orang yang tidak mengenalnya. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus. Di situ kita tahu ada dua pribadi, Allah Bapa dan Allah Putra, itu Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya pada saat turunnya Roh Kudus pada kitab para rasul, kisah para rasul, di situ dinyatakan pribadi Allah yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus mengirimkan seorang pengganti baginya untuk mengingatkan semua yang diajarkan Tuhan kepada kita, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Ketiga Tuhan Allah yang esa itu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, itulah yang mempersatukan kita dalam satu kesatuan Tuhan Allah yang esa. Tidak peduli itu Katolik atau Protestan, semuanya adalah satu, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang sanggup satu-satunya menyelamatkan kita dari iblis, maut, dosa. Puji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiga